Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudaraku. Haleluya. Selamat pagi, selamat tahun baru. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita, umat Tuhan. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu Dia sertai kita, pagi ini dan sepanjang tahun ini Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya bersyukur pagi ini, umat Tuhan, kita semua dipelihara Tuhan, sehingga kita pagi ini boleh datang mengucap syukur, mengingat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan atas kita. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, umat Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan-Mu Tuhan. Semua kami dipelihara Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2023 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pimpin kami, gereja-Mu, umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah-rumah juga Tuhan. Kami mau datang, kami mau naikkan syukur kami. Sebab semua yang kami nikmati pagi ini, memulai tahun ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan yang tidak berhenti sampai hari ini, yang kami nikmati Tuhan. Puji syukur kami Tuhan. Kami siap Tuhan tunaikan sembah sujud kami kepadamu. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada Tuhan karena kasih. Ku ada apa anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. I am here, I am here because of your grace. Yes, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari sembah Dia, saudara. Ucapkan syukur kita, biar musik mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami ada di tahun yang baru. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau menghantar kami di tahun yang baru. Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau mendengar umat-Mu yang naikkan syukur pagi ini Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, tunjukkan kasih yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia pagi paling saat ini Tuhan. Kau setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan di tahun yang baru ini lagi. Engkau pimpin kami. Engkau pimpin umat-Mu. Engkau sertai kami Tuhan. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau setia. Sekali lagi kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa
deeper, deeper than the air. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never. Sekali lagi katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tepuk tangan yang meriah. 1 menit kita berikan tepuk tangan buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang akan menyertai kami gerejamu di sepanjang tahun ini. Apapun yang sedang terjadi atas dunia ini, umatmu dipelihara Tuhan, umatmu dilindungi Tuhan, umatmu diberkati. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Gunung batu, kota benteng kami, perlindungan kami. Oh dahsyat Tuhan Yesus yang kami sembah, pencipta langit dan bumi, yang mengendalikan semua alam semesta ini Tuhan. Dan segala yang sedang terjadi, kami mau terus Tuhan setia kepadamu, sebagaimana Engkau sudah setia kepada kami. Itu sebabnya mengawali tahun ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur kami, karena kami ingat yang lalu perbuatan Tuhan dahsyat. Itu sebabnya perjalanan ke depan ini Tuhan akan nyatakan kedahsyatan dan kuasanya. Terpujilah namamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, berikan tepuk tangan kita yang meriah. Haleluya. Ngomong kiri kanan, katakan umat Tuhan, Tuhan Yesus kita dahsyat. Jangan takut, katakan saudara, Tuhan Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami masuki gerbang tahun yang baru ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama sama Tuhan katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami nyanyikan pujian ini. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Siapa namanya Tuhan Yesus yang baik? Siapa namanya Tuhan kita? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita akan puji Dia, sebab Dia layak dipuji. Katakan haleluya. Oh, yeah. Amen. Every praise to our God, every word of worship, one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, yes. Amen. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God, every word of worship, one accord. Every praise to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Every praise to our God, every word of worship, one accord. Every praise, 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 every praise to our God. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Dia yang layak dipuji dan disembah. Silakan duduk umat Tuhan. Silakan duduk, haleluya. Tempat ini penuh sekali, haleluya. Kayaknya udah gak cukup lagi deh ini. Oh haleluya. Jangan-jangan masih ada di luar sana, saudara. Hebat sekali saudara, memulai tahun yang baru kita bersama dengan Tuhan. Mengakhirinya kembali bersama dengan Tuhan. Itu perjalanan kita saudara, kita akan jalani sepanjang tahun ini. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memimpin perjalanan kami Tuhan sepanjang tahun ini. Jangan pernah tinggalkan kami umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Haleluya. Oh haleluya. They see my soul, my
Savior God to thee. Oh yes. How great thou art. Amen. How great thou art. Then sing my soul. Oh yeah. How great thou art. How great thou art. Jemaat Tuhan saja katakan dancing masuk. Ini pernyataan kami Tuhan. Ini pernyataan gerejamu mengawali tahun yang baru ini Tuhan. Kami akan terus memuji-muji Engkau. Segenap hati, jiwa, pikiran dan perasaan kami Tuhan. Tidak ada tempat yang lain yang indah selain bersama dengan Tuhan. Oh, dalam hadirat-Nya. Oh, haleluya. To thee, how great thou art. How great. Mari bangkit berdiri gereja Tuhan, haleluya. My soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art. Amen. How great thou art. Dancing my soul. My soul, my Savior's God to thee. Oh, how great thou art. How great. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Oh Rabaya Sandara Rabaya Sande. Oh Rabaya Sandara. Sembah Dia dalam roh gereja Tuhan. Oh Rabaya Sandara Rabaya. Sembah Dia yang dalam roh, yang bisa menyembah dalam roh. Sembah Dia gereja Tuhan. Oh Rabaya Sandara Rabaya Sande. Oh Rabaya Sandara Rabaya. You are great, you are so great, you are Jesus. Oh. Sekali lagi dancing my soul, dancing my soul, I Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul,
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan setia buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi setiap doa mereka, apa yang menjadi doa-doa di tahun yang baru, kami percaya di tahun ini kami boleh memperolehnya. Terima kasih Yesus, biar setiap hidup kami mulai hari ini, kami memiliki komitmen yang baru. Di tahun yang baru, komitmen yang baru untuk terus setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi bekal kami, boleh menjadi dasar kami untuk masuk di tahun yang baru. Dan tahun mengerti rencana Tuhan ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya akan ucapkan, mungkin belum terlambat, yaitu selamat hari Natal. Ya. Dan yang kedua saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Saya selaku gembala di tempat ini dan seluruh pengerja mengucapkan selamat tahun baru. Dan saya percaya di tahun yang baru Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Kalau kita mendengar banyak hal-hal yang negatif yang terjadi, saya percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita tahu semalam kita sudah merayakan yang namanya pergantian tahun. Tentu kita melihat yang namanya apa? Kembang api. Oh, siapa yang lihat kembang api semalam? Ya, wow, kita puji Tuhan. Makanya saya bilang ini ibadahnya jangan terlalu pagi, nanti belum pada bangun ya. Kita ibadah jam 10, tapi saya percaya bahwa kita semua mau memulai tahun ini dengan firman Tuhan. Ya, seperti Tuhan katakan, kalau Tuhan tidak beserta, aku tidak mau berjalan. Biar tahun ini kita punya dasar, apa yang Tuhan mau kita lakukan di hari-hari ke depan. Kalau semalam kita sudah merayakan, hari ini kita boleh mengucap syukur untuk minggu yang pertama, tanggal yang pertama di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Kalau Bapak Ibu lihat perikopnya, itu judulnya adalah sesuatu yang saya lihat, wow Tuhan, ini yang Tuhan mau kasih. Judul di perikopnya adalah iman yang mengalahkan dunia. Ya, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3-5, demikian bunyinya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, berikutnya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu sekalian, tema tahun baru adalah kita harus bangkit dan menjadi seorang pemenang. Wow, pemenang apa? Mengalahkan dunia. Mengalahkan krisis, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan pandemi. Ya, karena percaya apa? Di sini jelas dikatakan ini adalah kasih kepada Allah. Kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, Tuhan mau yang pertama apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan apa? Perintahnya itu tidak berat. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, yang pertama ikut perintah Tuhan. Yang kedua, cinta akan firman-Nya. Yang ketiga, cinta akan rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dan di sini dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kunci kita untuk masuk di tahun 2023, kita memiliki iman seorang pemenang. Bukan lagi seorang loser, seorang pecundang. Jangan lagi mengatakan, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku gagal, Tuhan aku begini. Tapi saya percaya kalau kita masuk sudah pandemi selama 2-3 tahun, ini saatnya semua harus bangkit. Jangan loyo. Ya, jangan males-malesan ke gereja. Ya, ada yang bilang, Pak, sudah enak online, rasanya lain loh. Saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya senyum-senyum, tambah cantik ya, lebih-lebih tambah putih ya kan, jarang keluar rumah ya enggak? Ya, jarang berjemur ya, semuanya kelihatan tambah putih sekarang. Bahwa percaya bahwa kita punya iman. Dan apa yang katakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di 1 Korintus 15 ayat 14 jelas dikatakan
bahwa kita memiliki iman kepada Yesus, yaitu Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati loh. Yang dahsyat, amin. 1 Korintus 15 ayat 14 jelas dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi kita semua tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Jadi iman kita percaya dengan Yesus tidak pernah sia-sia. Ya Bapak Ibu sekalian, lalu berikutnya kita lihat. Jadi kita harus bagaimana? 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini kita sudah melalui masa pandemi 2-3 tahun. Mungkin banyak orang yang merasa lemah imannya. Mereka merasa putus harapan. Saya percaya di sini dikatakan kita terus harus berjerih payah dan berjuang. Mempertahankan iman kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun keadaanmu. Mungkin kau merasa kecewa. Tuhan, aku kok nggak dijawab. 2-3 tahun aku belum dapat pekerjaan yang baru. Tuhan, dalam 2-3 tahun ekonomiku belum dipulihkan Tuhan. Atau kau katakan, Pak, dalam 2-3 tahun kesehatanku makin berkurang. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita harus terus memiliki iman. Iman yang tidak pernah kendor. Dan dikatakan apa? Berjerih payah dan berjuang. Masuk surga bukan hal yang mudah. Masuk surga hal yang sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pegang terus Tuhan dalam hidupmu. Sampai hari ini, saya terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Apapun kondisi yang saya alami. Karena saya tahu, Tuhan pasti punya maksud dalam setiap perkara. Mungkin hari ini kau tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Karena saya tahu otak kita tuh kecil seperti bakpao, ya nggak? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan yang sangat besar. Tapi saya cuma satu yang saya selalu ingat, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek buat kita. Mungkin hari ini kita merasa Tuhan kok nggak jawab. Aku merasa Tuhan kok nggak ada jawaban. Memang belum waktunya. Supaya apa? Kita semakin bersandar sama Tuhan. Kita semakin teguh, kokoh dengan Tuhan. Masa pandemi sudah sangat kita buktikan. Banyak orang yang bersandar oleh kekuatan uangnya. Merasa dia kaya raya. Dia merasa punya jabatan yang besar. Tapi dalam pelajaran 3 tahun kita membuktikan bahwa uang dan jabatan tidak ada artinya. Banyak orang yang dipanggil Tuhan meninggal karena pandemi. Punya uang banyak, mereka nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Tahun-tahun ke depan bukan tahun yang mudah. Tentunya kita masih melihat perang Ukraina dan Rusia. Bahkan Rusia pun juga mulai mengecam negara Barat. Mereka menuduh bahwa Barat mengatakan apa? Banyak yang akan menghancurkan Rusia dengan membantu senjata untuk berperang dengan Rusia. Jadi kalau saya melihat hari-hari ke depan perang ini belum cepat selesai. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, dengan iman kita, kita bisa mengalahkan dunia. Dengan iman kita bersandar sama Tuhan, Tuhan tidak pernah akan bikin malu. Roma 10 ayat yang ke-11. Ini yang Tuhan janjikan buat kita semua. Roma 10 ayat yang 11 di situ jelas dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan ada amin. Kalau engkau percaya sama Yesus, Tuhan punya janji, engkau tidak akan dipermalukan. Tahun 2023, jangan pernah tinggalkan Yesus. Imanmu tidak boleh lemah. Engkau harus terus berapi-api sama Tuhan. Walaupun kondisi di dunia mungkin kurang baik. Engkau mendengar hal-hal yang kurang baik. Tapi saya hari ini boleh ingatkan buat jemaat di tempat ini. Jangan lemah imanmu. Cinta akan firman Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Dan cintai rumah Tuhan. Sebentar kita akan mendengar pesan dari gembala sidang kita. Supaya kita boleh mengerti tuntunan di tahun 2023. Supaya kita boleh mengerti, mulai tahun ini, mulai tahun 2021, kita buka lembaran yang baru.
Kalau kita punya dosa di masa yang lalu, kita tinggalkan. Seperti halnya suatu diary. Kita buka buku yang baru. Lembaran masih kosong. Kita memulai semuanya dengan ibadah. Ayo, kita mulai tulis sesuatu yang indah. Tanggal 1 Januari, aku memuji Tuhan. Dan kita mau lihat lagi, nanti di akhir tahun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita di tahun 2023. Semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kehidupan kita yang lama, kita boleh tinggalkan. Kita masuk menjadi manusia yang baru. Memiliki iman yang kuat. Dan sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Silakan multimedia untuk kita bisa lihat. Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023 pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya!
Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18.
bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first love me. Because you first love me. Because you first love me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik.
Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa Ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia
akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya." Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru.
tahun 2023 dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba. Uralaba kanama yaralaba. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Hari, tolong pengerja untuk dicatat nama-namanya yang berulang tahun di bulan Januari, atau ada yang juga berulang tahun di bulan Desember. Karena bulan lalu saya belum doakan, silahkan Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari boleh bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Siapa yang berulang tahun Januari dan Desember, saya akan berdoa. Mungkin saya akan berdoa dari sini, saya akan berdoa. Mari kita arahkan tangan kita untuk orang-orang yang berulang tahun di bulan Januari dan Desember. Inilah saudara kita. Tuhan, terima kasih
Kami melihat Tuhan setiap orang-orang yang berdiri, yang tangannya terangkat, yang berulang tahun di bulan Januari dan Desember. Kiranya Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan sempurna. Berikan mereka kesehatan yang baik, keluarga yang baik, masa depan yang baik. Dan kami percaya ada penyertaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih Yesus, biar di tahun yang baru mereka memasuki dengan penuh kemenangan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami seiman dan mereka, biar Tuhan selalu jaga, lindungi dan berkati. Dan kami percaya Tuhan akan panjangkan umurnya dan terus untuk dapat melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong para pengerja dilihat, dicatat, ada hadiah nanti tolong disampaikan. Ya Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa, ini adalah tanggal yang pertama. Saya akan berdoa untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu akan tabur di tempat ini. Dan juga perpuluhan ataupun untuk pembangunan rumah Tuhan. Saya percaya kita melihat rumah Tuhan sudah jadi. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan Tuhan akan sediakan bahwa di tempat ini akan terjadi penuaian jiwa. Terus saya melihat tempat ini juga tadi dikatakan kok kelihatannya sudah enggak muat lagi. Dan saya percaya kita, yang kebetulan hari ini adalah 1 kali ibadah. Kita seperti biasa ada 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10. Tapi saya percaya bahwa terjadi penuaian jiwa di tempat ini. Dan saya percaya bahwa tuaian itu sudah menguning. Ya, siap untuk dituai. Dan memang Tuhan katakan bahwa pengerjanya kurang. Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk bisa melayani tempat ini, nanti bisa menghubungi dari para pengerja yang ada. Tentunya akan kita melihat untuk dievaluasi. Terima kasih, kita akan berdoa. Saya Bapak Ibu yang siap untuk menabur, silakan Bapak Ibu sekalian apa yang Bapak Ibu siapkan. Nanti seperti biasa kita nggak akan kasih kantong kolektor untuk berkeliling. Nanti pada waktu Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa letakkan atau masukkan dalam kotak yang tersedia. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat hidup ini. Kami percaya Tuhan, biar mulai tahun yang baru, kami memulai sesuatu yang baru. Kami percaya Tuhan, kami boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya biar setiap benih yang kami tabur, semuanya akan dikembalikan berlipat kali ganda. Tuhan akan berkati usaha pekerjaan kami. Tuhan akan berkati kesehatan kami. Dan juga akan berkati keluarga kami. Biar setiap apa yang kami tabur, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pakai semuanya ini untuk menunjukkan bahwa kami mencintai Tuhan melebihi apa yang kami miliki. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menabur, boleh katakan amin. Silakan nanti waktu kita keluar boleh dimasukkan dalam kotak. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan ada persembahan dari sekolah minggu ya saudara. Puji Tuhan, kita akan saksikan bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Dipersilakan sekolah minggu. Tuhan memberiku kegirangan.
Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan dari pengerja. Haleluya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat tahun baru. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini, pujian, penyembahan kita, bahkan suara Tuhan yang disampaikan lewat Bapak Gembala kita. Kita mengucap syukur. Saya mau lihat berapa jemaat yang
diberkati pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa kegiatan sepekan gereja ini dalam seminggu ke depan. Kembali kami mengundang seluruh jemaat terkasih untuk boleh hadir di ibadah kami pada minggu depan di jam 8 dan jam 10. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Mari silakan diajak cucu, keponakan ataupun tetangga. Ibadah youth diadakan juga setiap minggunya di jam 12 juga di tempat ini. Ibadah UMAS diadakan kembali minggu ini hari Rabu di jam 10. Kami mengundang oma, opa, saudara semua terkasih boleh hadir di ibadah UMAS jam 10 setiap hari Rabu. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Kami juga mengundang seluruh jemaat terkasih boleh bergabung bersama kami di sini di setiap hari Sabtu di doa pagi jam 6. Perlu kami sampaikan juga kita ada mulai hari Kamis ini dengan perkenanan Tuhan kita akan adakan KUL di tempat ini setiap hari Kamis. KUL itu apa sih? Community of Love singkatannya. Itu apa? Jadi wadah kita boleh di tempat ini untuk di-recharge. Setiap minggunya kita udah ibadah dan di hari Kamis kita kembali boleh dikuatkan melalui kesaksian, melalui satu dengan yang lain kita saling sharing. Kami mengundang semua jemaat boleh hadir di ibadah KUL setiap hari Kamis jam 7 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu memberkati gereja ini melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur, boleh memasukkan di kantong persembahan pada saat meninggalkan ruangan ibadah ataupun melakukan transfer melalui rekening yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kembali kami mengucapkan Happy New Year, selamat menyambut tahun yang baru 2023, tahun yang penuh harapan dan kita semua menjadi pemenang. Mari saya undang jemaat semua boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Kita naikkan syukur kita. Sikere ya sikiri di sikere ya di engkau baik, Abah, engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini bersama kami Tuhan. Di kebaktian pertama, di ibadah pertama Tuhan di tahun 2023 1 Januari. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Abah, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak Gembala yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Menjadi rema bagi setiap kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam kami Tuhan menjalani kehidupan kami. Kami akan menjadi pemenang Tuhan kalau kami hidup di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat GBGNR Alamanda Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami. Berkati Tuhan, sertai dia, urapi dia lebih dahsyat lagi. Untuk membawa kami Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Devi. Bahkan ketiga anak yang dikasihi Jessica, Kevin dan Valerie. Beserta seluruh keluarga besar Bapak Gembala kami. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, selalu Tuhan digenapi atas kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, beserta keluarga besarnya. Terima kasih kami mengucap syukur. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk worship leader Tuhan, Bapak Yohanes dan juga Tuhan imam musik Tuhan, Pak Sandy dan juga Cassandra Tuhan yang boleh Tuhan membawa kami Tuhan menyanyikan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan disukakan pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi, berkati keluarganya, usahanya, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam
dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ada bersama kami pagi hari ini. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Apapun keadaan setiap mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini setiap kami telah mendapat kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rebut Tuhan berkat-berkat-Mu di tahun 2023. Semuanya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-janji-Mu digenapi atas hidup kami, keluarga besar kami, anak menantu, cucu kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami juga mengangkat tangan kami untuk Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Pak Insinyur Nikon Dr. Raharjo, Tuhan beserta wakil gembala, keluarga besar mereka semua, gembala-gembala rayon Tuhan, gembala cabang khusus, ranting cabang, gembala kul, bahkan seluruh jemaat di GBI Gatot Subroto, mereka semua diberkati, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Juga gembala rayon kami Tuhan, Pak Kiki, Bu Mervin, beserta seluruh pengerja dan jemaat, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk setiap Tuhan keadaan di bangsa kami, baik bencana, baik pandemi, baik resesi ekonomi. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan yang Yesus yang melindungi di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin Bangkit menjadi pemenang karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai, melindungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu melalui anak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Saudara, saya mengucapkan kepada semua selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk fellowship di ruang sebelah. Silakan para pengerja bisa mengarahkan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan